Shalom, selamat ketemu kembali pada era tentang firman yang luar biasa. Tentunya firman Tuhan tidak pernah akan selesai sampai Yesus datang. Shalom para pemirsa di mana saudara berada. Puji Tuhan, saya dan saudara pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa menikmati makanan yang indah. Pertanyaan bagi saya, sanggupkah saudara hidup tanpa makanan? Tanpa minuman, tanpa pakaian, semuanya itu banyak dicari oleh manusia saat ini. Tetapi pertanyaan selanjutnya bagi saya dan saudara, sanggupkah kita bertahan sampai kehidupan akan datang? Tentunya tidak. Ada satu solusi yang akan kita pelajari saat ini adalah bagaimana hubungan penciptaan dan moralitas. Saudara dan saudari, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari satu inti kebenaran yang indah tentang penciptaan manusia, bahwa Allah atau Yehova Jireh adalah sumber yang sudah menciptakan manusia yang disebut di dalam firman Allah Adam dan Eva. Walaupun timbul pertanyaan, dari mana nama Adam itu ada? Dari mana nama Adam itu diciptakan atau diberikan nama? Kalau kita di Indonesia khususnya ada Adri Kaunang, ada Jenderal Mantiri dan sebagainya. Itu sudah diberitahukan oleh orang tua pada saat mereka lahir. Tetapi kutipan Alkitab membuktikan bahwa nama Adam tidak pernah disebutkan di dalam penciptaan. Saudara, inilah misteri Allah. Allah memberitahukan hal yang bisa kita pahami, tetapi ada hal yang tidak bisa kita pahami secara manusia berdosa. Itulah sebabnya pada waktu yang indah ini, saya ingin mengajak saya dan saudara untuk lebih melihat kepada pencipta, dan penciptaan itu sangat mulia dari aspek moralitas. Saudara dan saudari, saya tertarik untuk membacakan satu ayat yang sangat positif. Disebut di dalam buku Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ada dua hal yang sangat menarik dari statement Alkitab ini, khususnya dalam buku Kejadian ini. Dikatakan Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut apa yang Allah kehendaki. Saudara, kalau kita berbicara tentang penciptaan, bahwa penciptaan yang dirancang oleh Allah ini tidak dapat dipecahkan oleh konsep dan modeling manusia. Karena konsep dan modeling Allah ini adalah rahasia yang bisa kita tanyakan bila mana kita bertemu dengan Allah. Namun ada konsep pemahaman yang Allah instruksikan kepada manusia. Di dalam pemahaman ayat ini disebut, janganlah kau makan buahnya. Saudara dan saudari pemirsa yang ada di mana saudara berada, kata jangan ini dihubungkan dengan kata integritas. Bila mana seseorang menciptakan peraturan atau regulation, tentunya orang yang diajarkan atau orang yang diberitahukan untuk memahami ini harus benar-benar memahami. Ingat, resiko bila mana orang atau tim tidak mau memahami akan kata-kata yang sudah diinstruksikan oleh pemimpinnya. Saudara dan saudari, pemahaman yang sederhana di dalam ayat ini sebab bahwa Allah memberitahukan kepada manusia yang sudah diciptakan itu kata jangan. Artinya bahwa Allah memberitahukan kepada dia sebagai sang penciptanya bahwa bila mana itu terjadi, maka resiko akan menjadi bagian Adam dan Hawa. Ingat, kutipan Alkitab tidak mencatat bahwa kemampuan nalar dari Adam dan Hawa melebihi Allah. Itu adalah rahasia. Yang kedua, pastilah engkau akan mati. Saudara dan saudari, penjabaran firman ini sangat luar biasa, sangat mudah dipahami, bahwa konsep Allah dapat dipahami oleh umat-umat manusia pada generasi saat ini. Saudara dan saudari,
kalau kita lihat hak asasi manusia diciptakan oleh manusia pada 1215 yang disebut dengan Magna Carta atau Deklarasi Prancis tentang hak asasi manusia dan warga negara diciptakan pada tahun 1789. Pertanyaannya adalah, apakah hak-hak setiap manusia itu sudah dipraktekkan, sudah dipahami, sudah berlaku bagi setiap manusia? Mungkin saja di negara-negara berkembang sudah. Tetapi kalau saudara melihat negara-negara yang ada, yang masuk kategori negara-negara miskin, belum tentu hak asasi ini bisa diselami oleh manusia-manusia tersebut. Pelajaran bagi kita saat ini adalah pertanyaannya, apakah hak-hak tersebut? Saudara dan saudari, kita akan pelajari apa hak-hak kita sebagai hasil ciptaan untuk diwujudkan di dalam aplikasi setiap hari untuk kehidupan kita saat ini. Di dalam buku Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Allah menciptakan Adam secara individu dan menjadikan dia makhluk moral yang cerdas, bukan seperti apa? Binatang atau animal. Saudara, masalah cerdas di sini artinya bahwa Allah membuat satu rangkuman perbedaan bahwa hasil ciptaannya ini di atas rata-rata dari hasil ciptaan lainnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa orang mungkin berpikir bahwa penguasa besar alam semesta ini tidak akan membungkuk untuk mengotorkan tangannya dalam pembuatan manusia. Tetapi Alkitab menyatakan Sang Pencipta itu terlibat akrab dengan ciptaannya. Saudara, contoh yang sederhana. Hasil ciptaan dan ciptaan itu saling berkorelasi. Di dalam buku Keluaran pasal 32 ayat yang ke-15. Saudara, kalau saudara ada buku Alkitab ini, saya mengajak saudara untuk membaca satu hubungan yang luar biasa antara Sang Pencipta dengan hasil ciptaannya. Di dalam ayat 15 buku Keluaran 32 dikatakan, setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertuliskan pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh batu. Saudara dan saudari, kawan-kawan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini menerangkan kepada kita bahwa seperti kita menerima hubungan kita dengan telepon orang lain, kadang-kadang kalau kita menerima telepon, kita cepat bereaksi. Tetapi bila mana instruksi dari Sang Pencipta, ketergantungan kita setiap hari kadang-kadang menjadi alasan yang kadang-kadang tidak kita praktekkan secara benar. Saudara dan saudari, hubungan antara ketergantungan kita pada Sang Pencipta adalah dilihat kepada ayat 2, 16 dan 17 dalam buku Kejadian. Dikatakan bahwa semua buah dalam Taman Eden boleh dimakan, asal saja jangan makan buah pengetahuan. Allah tidak mau manusia jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, apakah Allah membiarkan manusia jatuh dalam dosa? Mengapa Allah membiarkan ada dosa? Saudara, inilah yang harus kita ulang-ulangi, bahwa rahasia terbesar dari umat Allah untuk tidak memahami terlalu jauh seperti itu. Karena dasar dari kehidupan kita kepada Sang Pencipta adalah iman. Apakah hak Allah untuk membuat aturan bagi Adam dan Hawa? Catatan mengatakan bahwa karena kita selalu menggantungkan hidup dan kebutuhan kita pada Bapa Surgawi, maka pantaslah bagi kita untuk menerima bimbingan Allah. Karena Dia adalah Allah kasih, kita dapat mempercayainya untuk selalu memberikan apa yang kita butuhkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Saudara dan saudari, para pemirsa yang ada di mana saudara berada, ketergantungan bagi umat-umat yang ada di muka bumi saat ini adalah kita tidak boleh melihat resiko, melihat penyebab yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Tetapi marilah
kita mengalihkan pandangan saya dan saudara kepada kata ketergantungan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tujuan kita adalah untuk memperoleh keselamatan. Mari setiap hari, setiap saat kita bergantung kepada Allah sebagai sumber pencipta kita. Karena Allah adalah Allah yang luar biasa. Pertanyaannya, mengapa kadang-kadang kita berbelok dari apa yang Allah inginkan? Saudara dan saudari, itu sama dengan kasus Adam dan Hawa. Tetapi puji Tuhan, dengan modeling yang Adam dan Hawa lakukan, maka saya dan saudara harus berbelok 180 derajat untuk benar-benar bergantung kepada Sang Pencipta. Karena kita adalah dihasilkan oleh hasil ciptaan Allah itu. Pertanyaan yang berikut, mengapa kita disebut menurut gambar Allah? Gambar Allah itu, pertanyaannya adalah apakah sebenarnya gambar Allah itu? Saudara, kalau kita lihat dalam buku catatan Kejadian 1 ayat 26 dan 28, dikatakan bahwa Allah memberikan akal budi, manusia diberikan kuasa untuk mengatur segala jenis hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Saudara dan saudari pemirsa, kata manage, kata mengatur, itu sudah diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai satu porsi yang luar biasa pada zaman itu. Pertanyaannya adalah mengapa zaman saat itu dan zaman saat ini sangat berbeda jauh? Allah tidak pernah membuktikan kepada Adam dan Hawa langsung berpikir sama seperti apa dunia modern saat itu. Itulah rahasia Allah yang luar biasa. Tetapi kita balik kepada pertanyaan berikut, apakah sebenarnya gambar Allah itu? Di dalam catatan dikatakan pertama, perhatikan bahwa dibuat menurut gambar Allah itu, mengiratkan bahwa kita menyerupai Tuhan dalam beberapa hal tertentu. Apa itu? Salah satu aspek penting dari gambar Allah adalah bahwa Allah memberikan kepada manusia kekuasaan atas makhluk lainnya. Saudara dan saudari, puji Tuhan, karena Allah mempercayakan kepada Adam dan Hawa untuk melihat hasil ciptaan-ciptaan lainnya dihubungkan dengan hak asasi mereka untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Gambar Allah tidak sepenuhnya terungkap dalam seorang individu, tetapi dalam hubungan atau relationship. Ingat, kemampuan untuk membentuk hubungan adalah bagian dari Allah. Dan Allah sudah buktikan pada saat dia berhubungan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ada satu ayat yang mendukung, Kejadian 9 ayat yang ke-6. Saudara dan saudari, para pemirsa yang ada di tanah air, mari kita membuka kitab kita atau buku Alkitab kita di dalam buku Kejadian 9 ayat yang ke-6. Dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara dan saudari, inilah kunci ayat yang luar biasa. Bahwa Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah menurut gambar Allah. Saudara dan saudari, mari kita masuk kepada poin dan pertanyaan yang berikut. Apakah kita berasal dari satu darah? Saudara dan saudari, catatan Alkitab mengatakan bahwa kata Ibrani untuk Hawa adalah Hafa, dapat diterjemahkan sebagai pemberi hidup. Nama Hawa menggambarkan fakta bahwa dia adalah nenek moyang semua manusia. Kita semua adalah satu keluarga dalam arti yang harafiah. Saudara dan saudari, seperti yang saya katakan teori Maslow, kita hidup dari satu sumber yang luar biasa. Kita berada karena ada hasil ciptaan Adam dan Hawa. Dan itulah sebabnya di dalam penelitian Alkitab mengatakan bahwa kita bersumber dari seorang yang namanya Hawa. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, khususnya buku Kisah pasal 17 ayat 26.
Saudara, mari kita menggali Alkitab kita dengan penuh sukacita. Di dalam buku Kisah 17 ayat 26 dikatakan bahwa dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Respon kita satu saja. Tetapi satu hal yang pasti dari firman Allah, kaya atau miskin, kita semua pantas mendapatkan martabat yang adalah milik kita berdasarkan asal usul kita. Kadang-kadang manusia itu terkotak-kotak karena masalah politik, masalah nasional, etnis, dan ekonomi. Tentu satu hal yang paling ada titik perbedaannya adalah faktor ekonomi. Merupakan salah satu yang paling mempengaruhi, meskipun tidak pernah sampai ke tingkat yang diharapkan oleh Karl Marx, seorang pakar. Para pekerja dunia tak pernah bersatu, malah mereka berperang satu sama lain berdasarkan kebangsaan mereka. Saudara dan saudari, puji Tuhan, kita dibuat satu refreshing, diulangi lagi bahwa kita tidak perlu terkotak-kotak karena kita berasal dari satu darah, yaitu dalam bahasa Yahudi adalah Hava atau Hawa. Inilah pemahaman yang sederhana tentang topik-topik yang luar biasa di dalam buku Kejadian 2 dan buku Kejadian 2 ayat 23 khususnya. Satu pelajaran yang lebih menarik. Pertanyaannya adalah karakter pencipta kita. Saudara dan saudari, kadang-kadang orang berpikir ya, kadang-kadang ahli ilmu jiwa melihat seseorang, oh, dia memiliki karakter melankolik, sanguin, pragmatik, atau lain-lain. Tetapi pertanyaan kita pada saat ini adalah apa karakter pencipta kita? Saudara dan saudari, Allah menciptakan kita menurut gambarnya, yang antara lain berarti bahwa Dia bermaksud agar kita serupa dengan Dia dalam karakter. Agar kita menjadi seperti Allah dalam arti bahwa kita memantulkan karakternya, kita harus memiliki pemahaman yang tepat tentang apa karakter itu. Saudara dan saudara, saya menyederhanakan. Karakter itu dalam buku Matius 5 ayat 44 sampai 48 dikatakan, mengasihi sesama dan melayani mereka. Ingat, inilah filosofi surga. Yesus mengasihi kita, kita mengasihi orang lain. Itulah filosofi Allah dan itulah karakter Allah yang luar biasa. Saudara dan saudari, kita akan memasuki pemahaman yang lebih baik lagi. Dan untuk waktu yang berikut ini, kita break sebentar. Dan shalom para pemirsa, kita menantikan waktu dan kesempatan yang lebih luar biasa dengan warna pemahaman tentang Allah dan penciptaan dihubungkan dengan moralitas. Shalom saudara.
pemirsa, luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Saudara dan saudari, ingat, pada saat Allah menciptakan kita dari segi penciptaan dan moralitas, ada satu hal yang mungkin diperlukan untuk menjadi penekanan bagi saya dan saudara, bahwa moralitas itu ada hubungan dengan pertanggungjawaban. Khotbah Paulus di dalam buku Kisah kepada orang-orang Athena, bahwa mulai dari penciptaan dan berakhir dengan penghakiman. Ada satu ayat yang sangat positif kita lihat di dalam buku Pengkhotbah pasal 14 ayat yang ke-12. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara dan saudari, para pemirsa yang saya cintai dalam Yesus Kristus, pelajaran sangat sederhana. Bila mana kita mengikuti aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab yang suci ini, sama juga secara lisan, secara tulisan Allah sudah sampaikan kepada Adam dan Hawa. Perbedaannya adalah hanya masalah waktu. Mereka mengabaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka sebagai satu solusi keselamatan. Bersyukur kepada Allah yang luar biasa. Allah mengirimkan Yesus Kristus di dalam buku Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Saudara dan saudari, kalau saudara ada Alkitab, mari kita buka bersama-sama Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saudara, mengapa kita takuti tentang penghakiman? Mengapa banyak orang yang takut akan penghakiman? Tetapi bagi umat-umat Tuhan yang memiliki firman ini, kita tidak perlu takut, karena janji Tuhan bahwa bila mana kita mencintai akan Allah, kita mempraktikkan apa yang Allah inginkan, dua hal, kasih dan mengasihi, dalam arti kasih agape. Saudara dan saudari, kiranya firman, himbauan yang luar biasa antara penciptaan dan moralitas akan menjadi satu bagian yang positif bagi saya dan saudara. Di mana saudara berada, bahwa kita harus berpegang terus kepada janji, kepada himbauan dari firman Allah, karena firman Allah ini akan menjadi tolak ukur keselamatan saya dan saudara bila mana Yesus datang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari saya ajak saudara untuk berdoa, menyerahkan kehidupan kita dan memohon kuasa dari Yesus Kristus, sehingga ketentraman akan terjadi bagi saya dan saudara, bangsa kita, supaya hak-hak asasi kita dapat terjamin, karena Allah menghendaki itu terjadi bagi saya dan saudara. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih firman yang penuh kuasa. Allah sebagai pencipta memberikan tolak ukur kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa, untuk supaya mereka tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya Allah Bapa di sorga, berkati saudara dan saudari yang sementara melihat akan acara rohani yang luar biasa ini, karena Allah berbicara melalui buku Kejadian pasal 2, di mana Allah memberitahukan kepada kita semua untuk setia di dalam mengikuti apa yang Allah perintahkan, terlebih kasih mengasihi. Saudara, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, biarlah ketentraman ada di dalam bangsa dan negara yang tercinta ini, adalah bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan meminta. Haleluya Tuhan. Amin.